belakang masalah. Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar dengan pemukiman penduduk yang cukup padat. Semakin tinggi dan padat jumlah penduduk, maka semakin banyak pula jumlah sampah yang dihasilkan. Pada daerah padat penduduk di Surabaya terdapat beberapa sungai di dekatnya. Sungai-sungai kecil pada pemukiman padat penduduk ini yang sering terjadi pencemaran. Banyak sekali warga yang membuang sampah rumah tangga, organik maupun anorganik ke dalam sungai. Akibatnya lingkungan sungai daerah pemukiman itu menjadi kotor, tercemar, dan bau tidak sedap yang menyebabkan sarang penyakit serta menjadikan lingkungan sekitar tidak sehat. Perilaku warga di sekitar sungai yang tidak bertanggung jawab ini mengakibatkan sampah terus menumpuk dan hanyut ke sungai-sungai besar di tengah kota bahkan hingga ke laut. Warga yang tidak bertanggung jawab itu juga bahkan tidak mau untuk mengangkut dan membersihkan sampah yang telah mereka buang ke sungai. Dikarenakan untuk melakukan hal itu, mereka harus turun ke sungai dan mengangkut sampah satu persatu. Berkenaan dengan hal ini, kami memunculkan sebuah gagasan solutif yang dapat diaplikasikan di sungai pemukiman yang ada di kota Surabaya. Sebuah konsep yang jauh lebih baik, efisien, serta meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari sampah yang menumpuk di sungai karena kekurangan sistem yang sudah ada. Konsep ini bernama MJD, Minimalis Garbage Dam, bendungan sampah minimalis, Garbage Solution for New Eco Home River. Konsep ini adalah konsep pembersih sungai dengan proses pengangkutan menggunakan MGT yang praktis dan efisien untuk sungai kecil di dekat pemukiman warga di kota Surabaya. Dengan adanya konsep ini diharapkan lingkungan sungai lebih bersih dan sampah yang ada di sungai pemukiman tidak hanyut hingga jauh, serta memudahkan warga dalam proses pengangkutan sampah. Adapun tujuan, kami memunculkan sebuah ide gagasan solutif ini, di antaranya 1. Menghadirkan solusi dalam menangani sampah di sungai-sungai pemukiman agar dapat meminimalisir potensi negatif dari dampak pencemaran sampah. 2. Agar sampah yang berasal dari sungai pemukiman tidak ikut hanyut dan mengalir ke sungai-sungai besar hingga sampai ke laut. 3. Untuk menyaring sampah-sampah rumah tangga. 4. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar disiplin dan tertib dalam membuang sampah. 5. Memberikan efisiensi serta kemudahan kepada warga dan petugas kebersihan mengangkut sampah di sungai. Dengan tujuan yang ingin kami capai tersebut, kami berharap suatu manfaat yang akan membantu masyarakat, di antaranya 1. Memberikan opsi penanganan sampah sekaligus pencemaran sampah di sungai. Pada khususnya bendungan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah di sungai-sungai perkampungan sehingga dapat mengurangi ancaman kesehatan dan banjir. 2. Mengatasi masalah sampah yang menumpuk di sungai. 3. Meningkatnya kebersihan lingkungan sungai rumah tangga. 4. Meminimalisir dampak negatif dari adanya sampah yang menumpuk di sungai. 5. Meningkatnya kualitas air bersih di daerah sekitar sungai. Kondisi kekinian pencetus gagasan. BPS pada tahun 2018 menyatakan bahwa semakin baik kondisi sosial ekonomi suatu wilayah, maka perilaku kepedulian pengelolaan sampah semakin baik. Sebelum itu, mari kita lihat secara sesama data presentasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 sampai tahun 2017 yang ada di samping saya ini. Bahwa pada tahun tersebut, IPM semua kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tidak ada yang berkategori rendah. Kota Surabaya bahkan mendapatkan predikat sangat tinggi. Sementara laju pertumbuhan ekonominya terus melampaui Jawa Timur dan nasional. Akan tetapi, mereka kelompok provinsi dengan IPM dan PDRB per kapita tinggi cenderung berkelompok pada nilai IPKLH atau indeks perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup yang rendah. Nilai ini menjadi menarik bukan? Karena bertentangan dengan pernyataan BPS. Pertumbuhan ekonomi Surabaya yang terus meningkat menyebabkan kota ini menjadi sebagai salah satu dari 5 kota dengan timbunan sampah terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2017, Surabaya menghasilkan 2.913,18 ton sampah per hari, sedangkan di tahun 2018 jumlahnya menjadi 2.164 ton per hari. Berikut adalah persentase komposisi sampah di kota Surabaya. Dengan adanya konsep kondisi ini, kami berharap bahwa ide gagasan solutif yang kami tawarkan berhasil. Solusi yang pernah ditawarkan. Decatur Trust adalah sebuah gagasan untuk mempermudah masyarakat Surabaya untuk mengangkat sampah yang seringkali menumpuk di sungai-sungai maupun kali yang terletak di pemukiman penduduk. Pada umumnya, kebersihan sungai maupun kali yang terletak di pemukiman penduduk di kota-kota besar kurang terjaga. Mengingat penduduk kota yang tidak mau tahu-menahu terhadap kebersihan lingkungan sekitar.
Walaupun sudah terdapat larangan yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan membuang sampah di sungai, tetap saja warga membuang sampah secara sembarangan. Dibutuhkan tenaga lebih untuk menjaga kebersihan lingkungan, termasuk sungai yang ada di kota-kota besar. Seberapa jauh kondisi kekinian pencetus gagasan dapat diperbaiki melalui gagasan yang diajukan? MGD sendiri adalah sistem pembersih sungai kecil yang ekonomis dan praktis. Dengan sistem terbaru, membuat MGD mudah untuk digunakan di berbagai wilayah Indonesia, terutama desa terpencil dengan sungai yang tidak terlalu higienis. Sistem MGD sendiri dirancang khusus untuk wilayah yang sempit dan tidak memungkinkan untuk dibangun bendungan sampah. Terbuat dari bahan yang ekonomis dan ramah lingkungan, MGD adalah bendungan sampah kecil yang praktis. Pada MGD, terdapat poros angkut yang mempermudah masyarakat untuk mengangkat sampah. Tidak perlu menggunakan alat lain ataupun sampai terjun ke dalam sungai. Dalam proyek ini, penulis mengusulkan tempat yang cocok untuk realisasi pembangunan MGD secara efisien, yaitu pada Jalan Gunung Anyar, Desa Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Kabupaten Surabaya. Lokasi tersebut sangat cocok untuk realisasi MGD dikarenakan lokasi terdapat sungai yang langsung menuju laut. Kemudian, sungai tergolong sering kotor dan tercemar. Terkadang air naik sangat tinggi waktu hujan walaupun tidak deras. Sungai juga dikelilingi oleh perkampungan yang cukup padat, sehingga sering terdapat sampah di sungai. Kemudian bahan yang digunakan untuk membuat MGD adalah lempengan besi dan beton. Lempengan besi sebanyak 4 lapis yang tahan karat dan lumut akan disatukan membentuk kubus dengan lubang di dalamnya sehingga dapat mengapung dan tidak tenggelam serta dapat mengikuti tinggi rendahnya air sungai. Poros tersebut dari silinder logam yang tahan karat dan lumut dan pastinya ringan supaya dapat mengikuti ketinggian air sungai. Prosedur pemakaian yaitu dimulai dengan pemasangan MGD pada sungai, lalu sampah yang ada di sungai tersaring dan terkumpul oleh MGD. Setelah sampah terkumpul dan penuh pada MGD, maka dapat dilakukan proses pengangkutan sampah. Sampah yang diangkut dengan menggunakan sistem katrol bertali dan berantai yang menyerupai katrol pada sumur. Katrol pada MGD ini memudahkan masyarakat dalam proses pengangkutan sampah yang ada di sungai tanpa harus terjun ke dalam sungai maupun dengan menyewa wego. Setelah proses pengangkutan sampah dari sungai menggunakan MGD selesai, maka dilanjutkan dengan pemindahan sampah ke dalam truk sampah menuju tempat pembuangan akhir. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan tersebut. Dalam merealisasikan gagasan ini, diperlukan adanya partisipasi dari beberapa pihak, yaitu 1. Pemerintah desa berperan sebagai pendukung diaplikasikannya MGD pada sungai di daerah pemukiman dan juga sebagai penyedia anggaran, fasilitas penunjang kegiatan, serta merumuskan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengolahan sampah. 2. Kementerian Keuangan berperan dalam hal menganggarkan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk proyek perealisasian gagasan konsep ini. 3. Kementerian Riset dan Teknologi berperan untuk mengadakan kerjasama dengan para ahli sehingga MGD dapat diaplikasikan sesuai dengan keadaan yang ada. 4. Dinas Kebersihan berperan sebagai pemantau dalam hal dinamika pengelolaan sampah lebih lanjut. 5. Tenaga ahli bidang teknologi berperan sebagai pengembang riset dari konsep MGD agar pada saat proses pengaplikasian dapat berjalan secara maksimal. 6. Dinas Pengembang Teknik dan Rekayasa berperan sebagai pengembang dalam hal bisnis, teknik, dari sistem serta konsep MGD. 7. Developer bangunan sebagai contoh developer perumahan dan pemukiman untuk mendukung keberhasilan fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekitar pemukiman. 8. Kementerian Lingkungan Hidup berperan dalam hal memberikan masukan dan pertimbangan yang berhubungan dengan AMDAL. 9. Civitas Akademis berperan sebagai pelaku riset yang akan mengadakan kegiatan keilmiahan. Kegiatan keilmiahan ditujukan untuk kegiatan pengelolaan dan pengolahan sampah di sungai. 10. Lembaga Swadaya Masyarakat berperan sebagai pengontrol kegiatan pengelolaan dan pengolahan sampah, ikut serta dalam mengkampanyekan konsep pengolahan sampah, dan juga sebagai perantara komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah setempat. 11. Masyarakat berperan sebagai pendukung adanya konsep ini dengan diperlukan kesadaran masyarakat dan semua pihak-pihak untuk tidak mencemari lingkungan sungai.
Hal ini dikarenakan bahwa sampah atau limbah yang menimbun di sungai dapat mengakibatkan permasalahan ekosistem yang serius. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan. Berdasarkan pihak yang terlibat dalam implementasi gagasan seperti yang telah diuraikan di atas, maka diperlukan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan konsep MGD Project, yakni 1. Pemerintah setempat berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Kota untuk membantu biaya implementasi MGD untuk beberapa titik. 2. Bersama dengan arsitek dan pemerintah daerah mengadakan sosialisasi lokasi. Ketiga, arsitek mengukur dan memprediksi ukuran MGD yang cocok untuk daerah setempat. 4. Arsitek bersama dengan pemerintah setempat menentukan titik-titik MGD yang strategis, bertujuan untuk mengoptimalkan pengangkatan sampah dan menanggul sesuai keadaan yang terjadi. 5. Arsitek mengkontribusi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun MGD, mulai dari pandai besi, tukang las, dan tok bangunan. 6. Dibantu dengan masyarakat membangun MGD di beberapa titik yang telah ditentukan. 7. Masyarakat sigap dan rajin mengangkat sampah yang telah terkumpul oleh MGD dan mengumpulkannya ke pembuangan sampah terakhir. 8. Pemerintah mengadakan sosialisasi setiap bulan dan pengecekan berskala MGD untuk mengoptimalkan performanya. Prediksi keberhasilan. Gagasan yang kami ajukan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah di Indonesia. Melalui gagasan ini dapat mengatasi persoalan sampah yang menumpuk. Selain itu, adanya MGD Project dapat menjadi peluang untuk memajukan negara Indonesia. Keberhasilan proyek ini akan dilihat seberapa cepat pembangunan ibu kota yang telah diprediksi dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu pada tahun 2021.